Apa ada yang membuat Anda gembira, Pak? Lagi Juna tak bisa menahan rasa penasarannya saat melihat sang atasan tersenyum sendirian sambil menatap layar ponselnya. Senyuman yang begitu mahal, kini begitu mudah ia lihat. Meskipun senyuman itu tidak tertuju untuknya, tapi setidaknya ia senang bisa melihat senyuman indah itu setiap hari saat ini. Rasa damai dan hangat pun benar-benar terasa di hati Juna. Tak ada lagi perasaan tegang ketika ia bersama dengan atasan yang memiliki wajah yang tampan luar biasa tersebut. Tak perlu tanya lagi deh, kamu sudah tahu sumber kebahagiaanku itu siapa. Syukurlah Pak, saya benar-benar bahagia melihat Anda bahagia seperti ini. Yang mau saya tanyakan tadi, apa sudah ada kemajuan sehingga Anda tampak berseri-seri hari ini? Ada, dan kemajuannya sangat signifikan. Ren menatap sang sekretaris dengan raut wajah berseri-seri. Maksud Anda? Tanya Juna penasaran. Tak ragu, Ren menceritakan kebahagiaannya saat bisa tidur bersama dengan sang istri di tempat tidur yang sama, bahkan bisa memeluk istrinya semalaman. Yang lebih membuatnya bahagia adalah saat ia bisa menatap wajah sang istri ketika membuka mata, di mana istrinya rupanya berbalik badan, sehingga ketika ia membuka mata, wajah cantik sang istri yang sedang terpejam menyapa matanya. Bagaimana Ren tak bahagia dibuatnya. Ditambah lagi sikap sang istri yang melunak, terkadang terlihat sungguh terharu dengan semua perhatiannya, membuat Ren semakin yakin kalau cinta yang dinanti tak akan lama lagi akan ia dapatkan. Wah, ini benar kemajuan besar Pak. Saya tidak menyangka istri Anda tiba-tiba bisa mengajak Anda tidur di ranjang yang sama. Rasanya tidak percaya, rasanya bagai bermimpi ketika dia menawariku tidur di ranjang yang sama dengannya. Walaupun ada rasa takut yang terpancar di matanya ketika menawarkan itu. Wajar sih kan, aku pernah berbuat jahat padanya. Dia pasti takut aku sentuh. Namun dengan mengizinkanku untuk berada di ranjang yang sama dengannya, itu sudah memberikanku sebuah pencerahan bahwa tak lama lagi istriku akan membalas cintaku. Seru Ren yakin itu sudah kelihatan Pak. Istri Anda sudah mulai merasa simpati dan iba pada Anda. Rasa simpati itu akan berubah menjadi cinta jika Anda meneruskan ini. Perhatian-perhatian seperti ini aku akan meneruskannya sampai kapanpun Jun. Untuk pertama kalinya aku merasa begitu senang melayani istriku, memperhatikannya, juga memasak untuknya. Selama ini aku selalu memasak untuk diriku sendiri, karena itu memang salah satu hobiku yang tidak diketahui oleh siapapun, bahkan oleh mama dan adikku sendiri. Karena aku mulai menekuni hobi itu ketika aku sudah pisah rumah dari mama. Sedangkan kamu tahu sendiri, di rumah mama semuanya dilayani oleh ART. Jelas Ren, Anda benar. Tapi apa Anda tidak keberatan memasak setiap hari, bahkan ketika Anda sudah mendapatkan cinta Nyonya nanti? Tanya Juna penasaran. Justru ketika aku sudah mendapatkan cinta istriku nanti, aku malah akan sangat senang menghadiahinya dan mencurahnya perhatian-perhatian manis seperti ini. Selain aku akan menghadiahinya hadiah-hadiah mahal tentunya. Ren menegaskan. Selamat ya Pak, sepertinya harapan dan impian Anda akan segera terwujud. Secara tulus Juna mengucapkan selamat pada sang atasan yang akan mendapatkan kebahagiaan. Kamu benar, aku yakin akan hal itu. Oh ya, jadwal hari ini gimana? Jadwal meeting akan kita lakukan jam 2 siang Pak, Juna menyampaikan. Bagus, aku tidak ingin meeting bersama klien saat jam makan siang, karena aku akan mencurahkan perhatian dan kasih sayangku pada istriku sepenuhnya. Aku ingin makan siang di rumah bersama istriku dan anak-anakku kelak. Jadi jangan pernah menerima usulan para klien untuk meeting di jam makan siang ya. Tita Ren tegas. Siap Pak, saya akan atur jadwalnya sedemikian rupa. Jikapun memang ada yang menginginkan meeting saat jam makan siang, serahkan saja pada manajer Rafli. Tambah Ren lagi. Baik Pak. Ren kembali fokus menatap ke arah layar ponselnya, di mana ia memperhatikan sang istri yang saat ini tengah sibuk dengan ponselnya.
Pasti dia tengah menonton drama favoritnya atau membaca novel kesenangannya di ponsel miliknya. Sudah cukup lama Ren memperhatikan sang istri sejak tiba di kantor sambil sesekali mereview dokumen yang dibawakan oleh Juna. Sampai akhirnya rasa tergelitik juga rindu mulai menjalari hati. Meskipun ia sudah menatap wajah sang istri dari CCTV yang terhubung dengan ponselnya, tetap saja ia rindu ingin mendengar suara sang istri. Pria itu juga tidak mau melepas pandangan matanya dari layar ponselnya, sehingga dengan terpaksa ia memanggil Juna. "Pinjam ponselmu sebentar, Jun." "Kenapa, Pak? Apa ponsel Anda rusak?" "Aku ingin menghubungi istriku." Sambil menatapnya dari layar ponselku, Juna tersenyum lalu membatin geli. Ini benar-benar gila. Tidak pernah kuduga laki-laki garang, kasar, pemarah seperti Pak Ren bisa sebucin ini. Lagi pula kenapa harus repot pakai 2 ponsel? Bukannya bisa video call ya? Pria berpenampilan rapi itu lalu menyodorkan ponselnya, kemudian sedikit menjauh, ingin memberikan privasi pada sang atasan agar bisa bercengkrama dengan sang istri. Tak buang waktu, Ren segera menekan nomor ponsel yang telah ia hafal di luar kepala, kemudian menyapanya dengan riang. "Sayang." "Iya, kenapa, Ren? Kenapa kamu tidak makan camilan kamu, sayang?" tanya Ren, mendapatkan bahan untuk berbincang-bincang dengan sang istri saat melihat pancake dan sandwich di atas meja makan belum berkurang sama sekali. "Aku belum lapar." "Makanlah, sayang, ini sudah hampir jam 10. Terakhir kamu makan denganku tadi pagi. Jangan ingat kamu, tapi ingat juga anak kita. Dia juga butuh asupan makanan." "Iya juga ya. Maaf, aku terlalu asik membaca novel kesayanganku. Kamu kan bisa makan sambil menonton dan membaca, sayang," ucap Ren lembut. "Iya, aku makan sekarang. Aku memperhatikanmu loh." Ren tersenyum menatap layar ponselnya di mana sang istri tengah berada di meja makan, baru akan meraih pancake yang ia sediakan tadi pagi. "Kamu mengawasiku dari rekaman CCTV yang ada di sini ya?" "Iya, itu karena aku merindukanmu. Aku tidak bisa berhenti menatap wajahmu. Karena itu aku menggunakan ponsel Juna untuk menghubungimu. Sepertinya kedepannya aku butuh ponsel satu lagi yang akan aku pergunakan untuk memantaumu, sayang." "Astaga, bukannya bisa video call aja, Ren?" Ren tertawa geli melihat raut wajah sang istri. "Sayang, udah ah, jangan kaget begitu. Aku jadi gemes lihatnya. Bisa-bisa aku pulang mendadak ini. Aku nggak mau video call karena nggak bisa lihat kamu secara utuh. Kalau dari CCTV kan aku bisa lihat gerak-gerik kamu." "Ya ampun, jangan aneh-aneh ya. Fokus aja bekerja. Aku kan nggak kemana-mana. Aku percaya padamu. Kamu tidak akan mungkin pergi dariku. Namun aku juga tidak bisa menghalangi rasa rinduku padamu yang begitu menggebu. Jangan menghalangi aku untuk terus menatapmu ya, sayang. Terserah kamu, mana mungkin aku bisa melarangmu." Ren kembali tertawa. "Ya udah, sekarang buruan makan. Aku mau lihat kamu makan. Kamu gak bisa bohong karena aku menatapmu dari sini." Iya, jus dan susu kedelainya juga jangan lupa diambil di kulkas ya, sayang," tambah Ren lagi. "Iya, ampun, kamu lebih bawel dibanding ibuku ya." Lagi Ren tergelak mendengar celetukan istrinya. "Demi kesehatanmu dan bayi kita, sayang, ini bukan bawel, ini perhatianku dan bentuk kasih sayangku untukmu dan anak kita." Juna merinding ngeri membayangkan bagaimana sikap sang atasan jika berdua saja dengan sang istri. Di depannya saja Ren bisa mengatakan hal sebucin itu. Apa dirinya akan seperti itu juga ketika sudah menemukan wanita yang begitu dicintai nanti? Rasa ngeri yang dirasakan oleh Juna akhirnya terhenti karena tiba-tiba Ren memanggilnya sambil menyodorkan ponselnya kembali padanya. "Makasih ponselnya, Ren."
tolong pesankan aku ponsel satu lagi. Aku butuh ponsel satu lagi yang bisa ku pergunakan untuk menghubungi istriku sembari aku menatap dirinya di layar ponselku. Astaga, tanpa sadar, seruan kekagetan itu meluncur dari bibir Juna dan itu membuat Ren sewot. Enggak usah meledek ya. Kamu tidak akan mengerti sebelum kamu memiliki istri nanti. Ren kembali menatap ke arah ponselnya, memperhatikan sang istri yang saat ini tengah menyantap camilannya. Rasanya bahagia saat melihat sang istri begitu lahap menyantap semua camilan yang ia buat tadi pagi. Sampai akhirnya perasaan bahagia itu berganti kecemasan ketika ia melihat dengan mata kepalanya sendiri sang adik tengah masuk menerobos ke dalam rumahnya. Tanpa aba-aba, Ren segera meraih ponselnya, kemudian berlari bergegas, ingin segera kembali ke rumahnya, ingin menyelamatkan sang istri dari sang adik yang pastinya akan menyeret sang istri pergi bersamanya. Anda mau kemana, Pak? Tanya Juna heran. Kerjakan semua tugasku, Jun. Aku akan pulang. Adikku datang ke rumahku dan pasti akan membawa istriku pergi dariku. Aku harus segera pulang untuk menyelamatkannya. Sia, kenapa kamu tega padaku? Sia yang baru saja selesai bicara pada Ren, di mana ia sedang menyantap camilan buatan suaminya, terkejut saat mendengar suara Rey. Matanya terbelalak saat melihat mantan tunangannya telah berada di dalam rumah, tengah melangkah ke arahnya. Rey, bagaimana kamu bisa ada di sini? Rey langsung memegangi tangan Sia, lalu memeluknya, meluapkan rasa rindu juga kecewa di hatinya. Kenapa kamu sejahat ini padaku? Kenapa kamu mengkhianatiku dan menikah dengan kakakku? Kenapa kamu tega menyakitiku, Sia? Bulir air mata Rey pun menetes membasahi bahu Sia, dan wanita itu seketika remuk mendengar isak tangis mantan tunangan yang dulu sangat ia cintai. Memang takdir mereka berdua begitu kejam. Sedikit lagi mereka resmi menjadi suami istri. Tiba-tiba tragedi ini terjadi. Sia tahu Rey menderita. Ia tahu betapa perihnya hati Rey saat tahu dirinya menikah dengan Ren. Pasti mantan tunangannya itu berpikir kalau ia jahat dan tega mengkhianatinya, padahal tidak begitu jalan ceritanya. Haruskah ia jujur dan mengatakan yang sebenarnya? Namun, tidakkah itu akan memicu pertikaian antar saudara? Tidakkah sedikit pun rasa cinta itu tersisa di hatimu untukku, Sia? Kita pacaran bertahun-tahun sebelum akhirnya bertunangan. Tak mungkin rasanya cintamu bisa berpindah pada kakakku secepat itu. Rey mengurai pelukannya sambil menatap wajah Sia yang saat ini juga berurai air mata. Semakin yakinlah Rey kalau ada hal besar yang terjadi yang tidak ia ketahui. Wanita ini pasti dipaksa oleh sang kakak atas perintah mamanya sehingga bisa benar-benar berpisah selama-lamanya dengannya. Katakan padaku, semuanya hanya terpaksa kan? Kamu tidak mencintai kakakku sama sekali kan? Semua yang dikatakan oleh kakakku itu bohong kan, Zia? Kamu tidak mungkin bisa mencintainya secepat ini. Aku tahu itu hanya air mata yang begitu deras mengalir yang bisa ditunjukkan oleh Zia untuk menyampaikan betapa perihnya hatinya saat ini. Meskipun ia tidak mencintai lelaki ini lagi, tapi hatinya tetap sakit melihat penderitaan pria yang pernah begitu dekat dengannya. Tangisanmu itu sudah menggambarkan semuanya, Zia. Kamu pasti dipaksa oleh kakakku. Tidak mungkin kamu mencintainya. Status pernikahan ini pasti hanya sebuah status kontrak agar aku tak bisa mendapatkanmu lagi jadi milikku. Namun aku tidak peduli soal itu. Sekarang kamu ikut aku pergi. Aku akan mengurus perceraianmu dengan kakakku dan kita tinggalkan kota ini. Tetaplah bersamaku, Zia. Mari kita berbahagia dan memulai semuanya dari nol lagi. Aku rela meninggalkan semuanya, termasuk meninggalkan mamaku sendiri. Tangisan Zia semakin menjadi. Semua yang dikatakan oleh Rey itu tentu akan ia lakukan jika ia belum memiliki perasaan pada Ren suaminya.
kini ia tidak bisa meninggalkan dan membuang laki-laki itu serta bayi dalam kandungannya yang merupakan benih dari suaminya. Dua hal itu yang menghalanginya untuk berbuat nekat seperti permintaan mantan tunangannya tersebut. Andaikan ia sekarang pergi bersama Ray, Sia juga tidak yakin bisa mencintai pria itu seperti dulu karena hatinya sudah tertawan oleh sang suami yang begitu piawai memikat hatinya. Sia yakin kalau Ren adalah laki-laki yang baik dan bertanggung jawab. Karena itu ia tak mungkin tega meninggalkan suaminya, dan mana mungkin juga ia bisa hidup bahagia dengan laki-laki yang tak bisa lagi menjadi tumpuan masa depannya. Sia seketika menggeleng, menunjukkan pada Ray kalau ia tidak bisa mengabulkan permintaannya. Tidak bisa, Ray, aku sungguh tidak bisa. Apa kakakku mengancammu? Aku bisa melindungi kamu, Sia. Tidak akan aku biarkan dia menghalangi cinta kita, tegas Ray mencoba meyakinkan Sia. Perempuan cantik itu kembali menggeleng pelan. Bukan itu, Ray. Sia tak mampu lagi menahan kesedihannya lagi. Apakah ia harus jujur sejujur-jujurnya pada Ray, termasuk mengatakan apa yang ia rasakan pada Ray saat ini? Tidak ada lagi yang bisa menjelaskan air matamu itu, Sia. Kamu terpaksa menjalani pernikahan ini karena Mama. Ray semakin yakin membawa Sia pergi. Maafkan aku, Ray. Aku benar-benar tidak bisa ikut denganmu. Sia terus menggelengkan kepalanya. Kenapa, Sia? Kamu mencintaiku, kan? Tidak mungkin kamu tidak mencintaiku lagi. Aku mencintai kakak kamu. Dengan lantang, Sia mengakui perasaannya yang terdalam pada Ren di depan mantan tunangannya. Ray tertawa getir. Tidak, aku tak akan percaya. Itu pasti permintaan kakakku. Kamu tidak bisa membohongiku. Hubungan kita sudah berlangsung lama. Tidak akan mungkin kakakku bisa menggeserku dari hatimu. Aku tidak berbohong, jerit Sia, lalu melepaskan diri dari Ray, kemudian berlutut. Perempuan itu harus menjelaskan pada Ray tentang apa yang sebenarnya terjadi, meskipun ia harus mengambil resiko membuka aibnya di depan laki-laki ini. Kenapa kamu berlutut? Bangun, Sia. Kamu tidak perlu melakukan ini, seru Ray ikut berlutut sambil memegangi tangan wanita yang sangat ia cintai. Aku benar-benar mencintai kakakmu, Ray. Semua yang terjadi padaku tragedi besar dalam hidupku tidak pernah terbayangkan olehku akan aku alami.